Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar? Siap ya? Masih semangat belajarnya? Harus tetap semangat. Nah, hari ini kita pembelajarannya sudah masuk pada subtema 4 yang terakhir ya. Pada subtema 4 ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Sebelum belajar jangan lupa baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kita lihat di sini ada Paman sedang berkunjung di rumah Ino. Paman pintar mendongeng. Raka ingin mendengarkan dongeng Paman Ino. Raka akan ke rumah Ino. Ino memberikan denah lokasi rumahnya kepada Raka. Nah, amatilah denah tersebut. Di bawah ini kita lihat di sini ada denah rumah Ino ya. Nah, rumah Ino terletak di sini nih. Rumah Raka di sini. Nah, untuk apa denah tersebut dibuat? Nah, denah ini sama halnya seperti peta ya, hanya dalam ukuran yang kecil. Nah, denah ini digunakan untuk memudahkan kita untuk menemukan lokasi. Misalnya dalam hal ini di sini untuk memudahkan Raka untuk mengetahui lokasi rumah Ino ya, jalan mana saja yang bisa Raka lewati. Nah, seperti itu. Apa yang terjadi bila denah tersebut tidak diberikan pada Raka? Nah, bisa saja Raka tidak menemukan rumah Ino ya. Jadi dia tidak bisa berkunjung ke rumah Ino. Karena dia tidak mengetahui jalannya lewat mana, harus jalan mana saja yang bisa dilewati dari rumah Raka untuk menuju rumah Ino ya, seperti itu. Jadi denah ini berfungsi untuk memudahkan kita menemukan lokasi ataupun rumah seseorang ya. Kita lanjut. Pada ayah mendengarkan, Raka sampai di rumah Ino dengan selamat. Paman juga sudah siap dengan dongengnya. Paman akan mendongeng. Hadirilah hadiah dari singa. Dengarkan guru membacakan teks dongeng berikut. Kalian dengarkan ya, ibu bacakan teksnya. Hadiah dari singa. Singa mengadakan pesta di rimba. Singa mengundang semua hewan. Undangan sudah diberikan 1 minggu sebelum pesta. Pesta itu diadakan siang hari agar hewan yang datang tidak tersesat. Pesta berlangsung sangat meriah, banyak tamu datang dari jauh. Aneka hidangan, makanan, serta hiburan telah disiapkan. Kelinci, tupai, dan ayam tampil di atas panggung. Tupai dan ayam menyanyikan beberapa lagu. Kelinci mengiringinya dengan piano. Wah, penampilan ketiga hewan itu benar-benar hebat. Semua hewan kagum dan bertepuk tangan. Nah, ini ya gambarnya. Singa bangga terhadap kelinci, tupai, dan ayam. Singa memberikan hadiah kepada ketiga hewan itu. Singa berkata, aku akan mengirim kalian ke luar negeri untuk belajar musik. Ketiga hewan itu pun sangat senang. Singa mengakhiri pesta sore hari. Singa tidak ingin para tamu pulang malam. Malam hari sangat gelap dan membahayakan. Saat tamu pulang, singa berpesan agar berdoa demi keselamatan di perjalanan. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang rumpang ya. Jadi kita lengkapi kalimat berikut berdasarkan dongeng hadiah dari singa. Nah, tadi singa mengadakan pesta rimba ya. Nah, di sini singa mengadakan pesta di rimba. Lalu singa membagikan undangan 1 minggu sebelum pesta. Nah, nanti kalian isi ya ini titik-titiknya. Singa berpesan agar apa tadi? Singa berpesan agar berdoa ya. Nih, berdoa demi keselamatan perjalanan. Singa tidak ingin para tamu pulang malam ya. Nah, nih, tidak ingin para tamu pulang malam. Malam hari sangat membahayakan ya, sangat gelap dan membahayakan. Nanti kalian lengkapi ini tadi sesuai dengan yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Lalu setelah kamu mendengar dongeng hadiah dari singa, cari dan sebutkan 2 pesan keselamatan dari dongeng tersebut. Nah, tadi dari dongeng ini pesan keselamatannya
agar berdoa ya. Lalu tidak pulang malam karena sangat gelap dan membahayakan. Nah, itu dia tadi pesan dari hadiah dari singa ini, pesan keselamatannya. Kita lanjut pada kini aku tahu. Kamu sudah tahu beberapa penggunaan huruf kapital. Tahukah kamu pada cerita di atas terdapat penggunaan huruf kapital yang lain? Bacalah penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut ini. Singa berkata, "Aku akan mengirim kalian ke luar negeri untuk belajar musik." Nah, ini. Pada kata singa, ini menggunakan huruf kapital pada awal kalimatnya ya. Lalu, aku ini juga menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Kalimat di atas ini merupakan kalimat langsung. Nah, perhatikan penggunaan huruf kapital kalimat di atas. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat pada kata singa dan awal kalimat pada petikan kalimat langsung, yaitu pada kata aku. Perhatikan contoh lain petikan kalimat langsung berikut. Di sini ada kelinci menjawab. Nah, ini pada kata kelinci itu menggunakan huruf kapital ya. Lalu terima kasih atas hadiah ini. Nah, pada kata terima kasihnya juga menggunakan huruf kapital. Lalu, aku tidak menduga mendapatkan hadiah ini. Ucap ayam. Nah, pada kata aku ini ya karena kalimat langsung ya, akunya menggunakan huruf kapital dan kata ayamnya juga. Nah, ini berdoa agar selamat dalam perjalanan, pesan singa. Itu juga kalimat. Nah, itu juga merupakan kalimat langsung ya. Nah, untuk yang ini, saya menulis ini kalian tulis kalimat langsung berikut dengan menggunakan huruf kapital yang tepat ya, sampai nomor 5. Nah, untuk yang ayah berkreasi, ini membuat kreasi dari kertas origami perahu layar ya. Nanti boleh kalian baca cara membuatnya. Namun kita langsung saja pada yang ayo berpikir. Nah, di sini singa mengirim undangan 1 minggu yang lalu. Kamu tentu sudah tahu 1 minggu itu sama dengan 7 hari ya. Tahukah kamu ada berapa hari dalam dan berapa minggu dalam 1 bulan? Perhatikan kalender di bawah ini. Berdasarkan kalender, simpulkan banyaknya hari dan minggu dalam 1 bulan. Nah, kalau harinya di sini ada sampai tanggal 31 ya, berarti dalam bulan Maret ini ada 31 hari, berbeda-beda ya. Dalam setiap bulannya itu harinya berbeda-beda. Kalau Februari itu paling banyak itu ada 29 hari. Yang paling seringnya 28 hari. Lalu ada juga yang 30 hari ya. Ada juga yang 31 hari. Nah, itu. Nah, kalau minggunya maksud Ibu, tadi kan harinya dalam bulan Maret ini ada 31 hari. Kalau minggunya dalam 1 bulan ini ada 4 minggu ya. Nah, karena di sini 1 minggunya itu 7 hari. Berarti ini 7 hari. 4 minggu lebih 3 hari ya. Seperti itu. Nah, nanti kalian kerjakan soal-soal ini sesuai dengan penjelasannya ya. Kita lanjut pada pembelajaran 2. Di sini Ino selesai membersihkan kamar. Ino beristirahat sambil membaca buku. Ino membaca buku dongeng. Buku dongeng berisi tentang Ru sang pembasmi kuman. Nah, nanti kalian baca cerita ini ya. Dongeng Ru sang pembasmi kuman ini. Nah, nanti setelah kalian membaca teks ini, kalian cari dan tulis kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Nah, untuk yang ini tidak usah, lalu kerjakan yang ayo lakukan. Kalian beri tanda centang untuk kalimat yang ditulis dengan benar, yang sudah menggunakan huruf kapital, tanda titik yang benar ya. Kalian beri tanda centang untuk kalimat yang sudah ditulis dengan benar saja. Yang tidaknya tidak usah. Lalu untuk yang ayo berolahraga ini tidak usah. Ayo diskusi, kita baca bersama-sama ya. Bacalah penjelasan berikut ini, kemudian diskusikan pertanyaan di bawah bersama temanmu. Setelah membersihkan kamar, badan Ino kotor.
Oleh karena itu, Ino membersihkan tubuh. Tubuh dibersihkan agar tetap sehat ya, bersih dari kuman. Tangan sering digunakan untuk memegang sesuatu. Kotoran dan kuman mudah menempel di tangan. Untuk membasminya, kita harus rajin mencuci tangan. Nah, cucilah tangan kalian pada saat sebelum makan, setelah bermain atau bepergian, setelah memegang binatang, serta sebelum tidur ya. Setelah makan juga kalau makannya pakai tangan, cuci tangan ya, pakai sabun supaya bersih, pakai sabun dan pada air mengalir. Cucilah tangan menggunakan sabun, setelah itu keringkan dengan lap bersih. Setelah dicuci, jagalah kebersihan tangan dengan rutin memotong kuku seminggu sekali, supaya tidak terdapat kuman yang menempel di sela-sela kuku ya. Setiap hari kaki menyentuh tangan atau lantai, kaki mudah terkena kuman. Apa saja yang harus dilakukan agar kaki terjaga kebersihannya? Nah, sebutkan sedikitnya 5 usaha menjaga kebersihan tangan. Tadi, kita harus sering-sering mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan sabun. Cuci tangan di air mengalir. Mencuci tangan sebelum makan, setelah bermain, sudah makan, setelah memegang binatang, setelah memegang benda-benda apapun yang berada di tempat umum, terutama saat sekarang masih pandemi ya. Banyak virus di mana-mana. Tentunya kita tidak mau tertular oleh orang lain ya, sehingga kita harus menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan ataupun bisa menggunakan hand sanitizer ya. Lalu untuk menjaga kebersihan kaki, kita juga mencuci kaki ya. Cuci kaki sebelum tidur, setelah berpergian, menggunakan sandal ya. Kalau keluar rumah menggunakan sandal, jangan nyeker. Nah, seperti itu dia tadi beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan tangan dan kaki. Kita lanjut pada ayo berpikir. Nah, ayah meminta Ino mengambil cangkul. Ayah akan bekerja bakti membersihkan jalan di lingkungan rumah. Sekarang tutup bukumu, dengarkan gurumu bercerita tentang kerja bakti di lingkungan rumah Ino. Kemudian lengkapi kalimat yang dibacakan gurumu sesuai cerita. Di sini ibu bacakan ya, kalian simak. Bersama-sama membersihkan jalan. Jalan di lingkungan rumah Ino merupakan jalan yang ramai dilalui oleh kendaraan. Namun akibat hujan, jalan itu terpenuhi sampah dan lumpur. Sampah dan lumpur membahayakan para pengguna jalan. Sepeda motor maupun mobil dapat tergelincir sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sampah yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang kuman penyakit. Itu akan mengganggu kesehatan warga. Oleh karena itu, warga desa bersama-sama membersihkan jalan. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka meskipun berbeda asal daerah ataupun agama, semua bersatu membersihkan jalan. Dalam waktu yang singkat, jalan kembali bersih. Kini jalan pun aman untuk dilalui kendaraan. Warga pun selamat dari serangan penyakit. Nah, untuk yang ini kalimat yang tadi jalan kita lengkapi bersama-sama ya. Jalan lingkungan rumah Ino ramai dilalui kendaraan ya tadi. Nanti kalian lengkapi ya. Akibat bla 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 jalan terpenuhi sampah dan lumpur. Nah, tadi akibat hujan ya, akibat hujan. Tulis di sini hujan. Lalu yang ketiga, lumpur dapat membuat motor dan mobil tergelincir ya, sehingga menyebabkan kecelakaan. Lalu yang keempat, sampah yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang kuman ya, sarang kuman penyakit. Lalu yang terakhir, bla bla bla, kesehatan warga akan terganggu. Nah, sampah yang tidak dibersihkan akan mengganggu kesehatan warga ya. Simpulkan manfaat dari kegiatan yang terdapat dalam cerita tadi. Di sini manfaatnya yaitu warga selamat dari serangan penyakit, lalu jalan pun aman dilalui kendaraan, jalan pun bersih kembali, serta memupuk rasa gotong royong bersama warga sekitar ya. Meningkatkan sikap persatuan dalam keberagaman. Seperti itu tuh tadi manfaat dari cerita tersebut, kegiatan tersebut. Nanti kalian tulis di sini ya. Nah, menjaga kebersihan tidak hanya sebatas membasmi kuman. Menjaga kebersihan juga termasuk tidak membuang sampah sembarangan.
Nah, perhatikan gambar tersebut. Di sini ada seorang wanita ya dalam mobil membuang sampah sembarangan. Sampah jadi mengotori jalan ya. Nah, tidak hanya itu, sampah yang dibuang di jalanan ini tidak hanya mengotori saja, namun juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi, kita tidak boleh melakukan hal tersebut ya. Ini hal yang sangat membahayakan. Nah, itu dia tadi tugas dari Ibu. Kalian kerjakan dengan baik ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu Hairi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.